Wahai orang yang masih terisinya Allah, yang masih dalam hatinya Allah, yang masih dalam fikirannya Allah, yang masih dalam kehidupannya Allah, tidak boleh bagimu putus asa. Tidak boleh bagimu putus asa. Apapun masalah yang anda hadapi, selama anda bersama Allah, akan Allah kasih jalan keluar. Yakinilah, yakinilah. Tanamkan keyakinan kepada Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada anak Adam lebih daripada ibunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebenarnya tidak punya masalah. Kalau ada orang di antara kita yang punya masalah, berkatalah, jangan berkata ya Allah saya punya masalah, tapi berkatalah ya masalah saya punya Allah yang maha besar. Ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berkata beliau, kalau anda punya masalah, jangan bilang ya Allah aku punya masalah, tolong selesaikan masalahku, tapi berkatalah kepada masalah, aku punya Allah yang maha segala-galanya dan atas segala-galanya. Itu Rasulullah SAW. Dengan doa dan curhatnya menadu Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai Rasulullah agak lega, tenang hatinya, berjalan. Allah tunjukkan kekuasaannya. Wahai Muhammad, walaupun manusia menolak dakwahmu, walaupun manusia menghinamu, walaupun manusia bertentangan dalam dakwahmu dan tidak senang denganmu, Allah utuskan jin, ada kelompok jin yang mau menerima dakwah Rasul. Allah turunkan kelompok jin di Wadi An-Nakhlah, sebuah lokasi menuju ke Makkah namanya Nakhlah. Turun ribuan jin-jin, saya datang kumpul untuk mengikuti dan mendengar bacaan Rasulullah saat beliau baca. Allah turunkan suratul Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Sekelompok jin mendengar bacaan Rasulullah. Begitu mereka mendengar, terharu, tersentuh hatinya agar Rasulullah senang. Jangan sedih wahai Rasul, manusia tidak mau menerima dakwahmu, jangan takut. Ada jin yang sedia dan siap untuk menerima dakwahmu. Ya qaumana, ini kata jin ini. Begitu mereka mendengar bacaan Rasulullah, langsung dia bersegera kembali kepada kampung mereka masing-masing berdakwah. Ini baru belajar ilmu, belum jadi ulama besar. Ini baru satu kali jumpa Rasul langsung jadi dakwah. Kembali ke kampungnya dakwah. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum-kaumku, terimalah dan dengarlah da'i Allah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai da'i Allah. Baca suratul Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Kemudian suratul Jin. Semua Allah terangkan cerita itu. Mulai Rasulullah kehilangan rasa sedihnya, tapi Allah menanamkan sebuah keyakinan yang lebih mantap lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih dahsyat lagi. Manusia menolak, ahlu Taif melempar, orang-orang menghina, jin menerima, dan ahlu sama menunggu kedatangan beliau. Terjadilah Isra dan Mi'raj untuk menghilangkan rasa kesedihan Rasulullah SAW, agar Rasulullah, wahai Rasul, wahai sayangku, wahai cintaku, jangan takut. Ini istilah Isra Mi'raj. Karena di ahli bumi tidak menerima dakwah Rasul dan tidak menerima dalam senang hati, Allah menaja Nabi Muhammad Isra Mi'raj agar Allah tunjukkan kekuasaannya. Ada di ahli langit yang sayang dan menerimahmu wahai Rasulullah SAW. Terjadilah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita dalami, hayati dan bahas peristiwa Isra Mi'raj
dan kita mengambil banyak pelajaran apa inti dan hikmah daripada Isra Mi'raj, yang kita sama-sama sebagai umat Islam mendapatkan salat fardu 5 waktu di antara Isra Mi'raj. Seolah-olah Allah memberikan sebuah pelajaran dan mengikatkan pelajaran itu dari setiap kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi. Anda mampu mengatasi segala kesusahan dan kesedihan dalam salat. Salat kunci membuka pintu rezeki. Salat kunci mengangkat segala kesusahan dan kesulitan. Salat menyembuhkan dari segala penyakit. Salat menambah cinta dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat malam hari. Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari, Allah mengajak kita, barang siapa di antara kita yang punya masalah, punya kesusahan, curhatlah, tumbahkan masalah di malam hari di atas sajadah kepada Allah. Tidak Anda bangun pagi, sudah masalah Anda sudah selesai.